Pagi Pak Agus. Halo, selamat pagi Bu Mita. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu Mita. Baik. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan nih kepada saya kok sepertinya ada Iya Pak, face-nya gimana gitu, ada yang simpan atau apa. Ayo, terlihat terlihat kita dari wajah saya ya Pak ya. iya, terlihat Wajah-wajah sekali penuh nih. dengan masalah. Eh, oke. Iya, Ayo kita duduk dulu di mana, di tempat yang enak aja lah gitu, yang nggak agak jauh dari eh, orang lah. Oke, oke oke. Bapak tidak sibuk? tidak Bu, Oh santai iya. saja ini. Hari ini kebetulan saya masuk siang, jadi pada hari ini pagi ini saya nggak ada kegiatan, kebetulan santai aja nih sambil makan kue ini dan juga Waduh. minum teh ya. Ayo, Iya iya. ayo Oke. sini Bu. Oh iya Pak, terima kasih. Iya, Jadi begini Pak, saya kan mengajarkan mata pelajaran matematika ya Pak ya. Dan itu iya, mata pelajaran yang cukup dihindari oleh anak-anak kan ya Pak ya. Sebetulnya anak-anak itu kalau bisa menghindari matematika lebih baik menghindari daripada ikut di dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran saya itu ada beberapa anak yang kurang aktif, Pak. Jadi seperti mengantuk, kemudian mengganggu temannya karena kelihatannya memang tidak tertarik, Pak. Jadi saya mau berdiskusi dengan Bapak bagaimana sih solusinya dari permasalahan saya ini? Seperti itu, Pak. oh, sepertinya kendala seperti itu Bu Mita. Emang tidak hanya Bu Mita alami, saya juga mengalami, guru lain juga mengalami seperti itu. Nah, jadi kendala seperti ini memang lumrah. Nah, namun alangkah baiknya kalau kita eh, simpan itu kan menjadi lama kelamaan ya kita tidak bisa memecahkan. Alangkah baiknya kita mengungkapkan jadi Iya, permasalahan yang ada atau yang kita hadapi sekarang saat ini Bu Mita. Nah, jadi eh, siswa ngantuk tersebut kita tahu bagaimana kendalanya, apa masalahnya dulu. Coba kita tanyakan permasalahannya. Nah, kira-kira Bu Mita pernah nggak menanyakan kenapa siswa tersebut mengantuk? Apakah karena pelajaran Bu Mita saja kah, atau matematika saja, atau yang pelajaran yang lain tidak? iya Pak, saya pernah menanyakan seperti ini kepada anak ini, "Kenapa kalau setiap mata pelajaran, Ibu, kamu kelihatannya tidak tertarik, seperti mengantuk, malas-malasan," seperti itu ya kan. Dia menjawab, katanya tidak menarik karena pembelajarannya mengenai angka dan dia tidak suka sebenarnya Pak, dan saya juga sudah jelaskan, nah matematika itu perlu untuk kita, karena di kehidupan sehari-hari pun kita mau ke warung sudah matematika. Minta uang jajan itu matematika, saya bilang seperti itu. Lalu anak ini juga saya minta, kamu maunya belajar yang seperti apa? Saya bilang kayak gitu. Nah, jadi dia bilang saya maunya itu pembelajarannya tidak monoton seperti itu, Pak. Jadi, tapi saya juga masih kebingungan pembelajaran seperti apa yang harus saya lakukan supaya tidak monoton. Mungkin Bapak bisa memberikan saya solusi supaya nanti pembelajaran yang berikutnya itu menjadi menarik untuk anak-anak. Oh iya Bu Mita, pernahkah nggak Bu Mita menawarkan siswa itu untuk mengikuti les tambahan di luar pelajaran? Misalnya mungkin gara-gara di sekolah dia merasa tidak nyaman, sehingga mungkin kalau di luar dia berbeda. Nah, kemudian yang solusi kedua adalah bisa juga misalnya dalam pelajaran matematika diselingi dengan permainan-permainan. Nah, jadi permainan-permainan misalnya itu lompat tali, ya, misalnya itu ada satu, dua, nah itu terus ya ditambah jadi berapa. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah bermain, tapi juga ada perhitungannya matematika.
bagaimana Bu Mita? Pernah nggak Bu Mita melaksanakan seperti itu? Atau mencoba dengan cara yang lain? Oh iya ya Pak, kalau untuk menyarankan anak untuk ikut les, saya belum pernah Pak, karena, anak ini dari keadaan ekonominya juga tidak terlalu mampu, ya sederhana seperti itu. Kalau untuk bayar guru les mungkin orang tuanya kesulitan, saya juga tidak enak bicara dengan orang tuanya untuk menyarankan itu. Ya, kemudian kalau untuk yang saran Bapak tadi ya dalam permainan, berarti saya bisa merancang pembelajaran itu dalam bentuk permainan ya Pak ya? Iya, misalnya tadi yang seperti Bapak bilang tadi, nah kalau yang di materi saya misalnya di materi eh, garis dan sudut itu ya Pak ya, sepertinya saya bisa menggunakan media belajar seperti tali rapia supaya dia mengerti mana yang eh, garis apa namanya sehadap, misalnya Hmm. seperti itu ya Pak ya. Dikontekstualkan mungkin supaya anak ini menjadi tertarik. Jadi ada permainannya juga di situ. Nah, betul sekali Bu Mita. Kalau Bu Mita ada pemikiran seperti itu, berarti sudah ada mencoba untuk melakukan perubahan terhadap pembelajaran matematika supaya hal ini tidak menjadi monoton. Mungkin dalam kegiatan tersebut Bu Mita juga tidak menuntut di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Nah, jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, mungkin siswa lebih tertarik karena kita lihat kalau dalam pelajaran yang lain, misalnya olahraga, itu mereka lebih senang dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya karena berada di luar. Nah, kita coba dengan kegiatan seperti itu, yang apa yang sudah dipikirkan kita, itu mungkin bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya pada pemerintah, kira-kira kapan pemerintah merencanakan aksi ini? Eee, Kalau rencana saya pasti tepatnya nanti minggu depan kan saya masuk lagi ke kelas ini, jadi saya akan merencanakan pembelajaran yang, melibatkan game, kemudian, eee, saya juga tertarik dengan pembelajaran yang pernah Pak Agus terapkan, kan, ini menggunakan, teknologi ya Pak ya, seperti video YouTube, itu saya lihat, kemudian game yang, ada di gadget itu ya Pak ya, kan Ya, anak-anak sekarang suka game ya Pak, mungkin itu yang ya sebenarnya betul. menyebabkan juga kalau demikian saya juga perlu menambah kompetensi saya di bidang IT tentunya. Nah, nanti saya bisa berkolaborasi, bisa bertanya dengan guru-guru lain seperti itu dan untuk pembelajarannya kalau yang untuk, permainan tadi, akan segera saya laksanakan nanti pada saat pembelajaran di minggu depan ini saya akan masuk di kelas itu, Pak. Bagus, mantap sekali Bu Mita. Jadi Bu Mita sudah punya rencana aksi dan mencoba untuk melaksanakan tersebut. Nah, supaya nanti tidak ada permasalahan misalnya ditanyakan guru lain, alangkah baiknya Bu Mita juga menyampaikan kepada guru lain dan juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Hal ini bisa menyebabkan pemahaman ya. Nah, jadi tidak ada pemahaman yang keliru berkaitan dengan pelajaran matematika. Nah, kenapa hal ini? Nah, supaya kita atau orang lain itu memahami pelajaran matematika tidak hanya atau dengan menggunakan media buku, tapi juga dengan permainan ataupun juga video dan juga dengan aplikasi. Kalau misalnya di tempat kita ini cukup untuk menggunakan sinyal, ya bisa kita menggunakannya fasilitas online Bu Mita. Bagus sekali Bu Mita. Nah, kemudian saya ingin menanyakan Bu Mita, rencana aksi seperti yang Ibu Mita sampaikan sudah cukup luar biasa sekali. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang Ibu Mita hadapi dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut? Iya, Pak, jadi kendalanya itu yang pertama, kalau, misalnya itu nanti menggunakan gadget, kemungkinan ada siswa yang tidak punya gadget kan, Pak. Nah, lalu, yang kedua, nantinya kalau membawa gadget ke sekolah pun nanti takutnya anak-anak ini bermain pada saat pembelajaran misalnya bukan materi ini yang mereka buka. Nah, tapi kan kalau dalam pembelajaran kan masih ada guru yang mengawasi. Takutnya nanti pada saat istirahat, jadi mereka membuka macam-macam situs ya kan Pak ya. Yang namanya anak banyak ini di SMP
kadang-kadang kita kesulitan untuk, eee, mengawasi semuanya pada saat istirahat. Jadi, kalau menurut saya, seandainya pun mereka membawa HP, itu nanti akan diserahkan ke guru dulu pada saat pembelajaran, baru dibawa ke kelas, ya, Pak. Kemudian untuk yang tidak punya, karena sekolah punya fasilitas, sekolah punya Chromebook dengan notebook, jadi, kepala sekolahnya juga sangat-sangat mendukung pembelajaran yang berbasis TIK, jadi itu nanti bisa bisa dipinjamkan ke kami. Kemudian kalau pembelajaran di luar kelas itu kendalanya ya kalau cuacanya tidak mendukung. Nah, jadi saya pikir saya perlu membuat alternatif. Selain misalnya pembelajaran di luar kelas, misalnya dengan permainan tadi, bisa juga dilakukan di dalam kelas apabila kondisinya tidak mendukung. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali itu Bu Mita. Apa yang Bu Mita sudah sampaikan betul. Mungkin di situ kalau misalnya tidak menentu ya kita untuk di luar, tapi ya di dalam ataupun mungkin mungkin misalnya ada ruang tersendiri untuk kegiatan tersebut. Jadi siswa itu bisa tidak bosan di ruangan tersebut karena ada ruangan-ruangan yang lain. Nah, kemudian untuk masalah HP itu dikondisikan saja. Kemudian juga tentunya gurunya yang bertanggung jawab berkaitan dengan HP, langkah baiknya HP tersebut untuk diamankan atau dititipkan ke guru yang bersangkutan supaya nanti tidak ada penyalahgunaan hal-hal konten yang tidak kita harapkan. Nah, jadi di sini tanggung jawab itu kita kembalikan kepada guru yang mata pelajaran tersebut. Ya, siapa lagi nanti tidak hanya matematika, mungkin nanti dari IPA juga mengikuti seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya juga Bu Minta bersosialisasi atau mensosialisasikan hal tersebut kepada guru-guru lain, kemudian juga kepada siswa-siswa ya, supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan nyaman Bu Minta. Iya, Pak. Iya, Ya. iya. Saya pikir saya juga perlu berkomunikasi dengan orang tua, Pak, sepertinya ya, takutnya ada nanti miskomunikasi, kenapa anak-anak harus bawa HP ke sekolah ya, Pak, ya. Jadi saya Hmm. rasa saya juga perlu berbicara dengan, orang tua siswa dan juga dengan guru-guru lain tadi seperti yang Bapak sampaikan, nanti, supaya tidak ada miskonsepsi kenapa pembelajarannya seperti ini ya, Pak, ya. Iya, oh betul sekali. Mungkin itu hal-hal yang bagus itu. Nah, jadi orang tua kan sebetulnya eh, tidak begitu mengizinkan anaknya untuk membawa HP ke sekolah. Apa tujuannya bahwa sesuatu untuk belajar sebetulnya bukan untuk main game. Jadi kan ada perspektif atau pikiran dari orang tua bahwa kalau em, megang HP itu untuk main game, belum tentu Iya, seperti itu. Ya, bisa Bu Mita menjelaskan pada pertemuan kegiatan misalnya ada komite sekolah atau misalnya ada pertemuan dan orang tua wali. Nah, di situ bisa nanti disampaikan berkaitan dengan penggunaan HP karena hal ini kan sudah masuk ya apa kondisi keadaan zaman sekarang ya yang memerlukan HP itu. Jadi tidak hanya digunakan untuk main game atau telepon kan, tapi untuk juga pembelajaran. Apalagi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang diberikan dari eh, pemerintah kepada kita untuk memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, Bu Mita. Oke, iya. ada yang saya tanyakan kembali, Bu Mita. Iya, silakan Pak Bos. Jadi untuk apa yang sudah disampaikan Bu Mita tadi berkaitan dengan kondisi di sekolah, kemudian kondisi mamanya dan juga penggunaan HP tersebut. Nah, kira-kira Bu Mita eh, kapan mau mencobanya? Kapan memulai hal ini? Iya, Pak. Saya akan mulai dalam waktu-waktu dekat. Nah, ini yang kelas ini saya masukkan minggu depan. Jadi minggu depan sudah saya mulai praktikkan, bertahap, mungkin dengan permainan dulu. Nah, setelah itu baru nanti direncanakan kembali pembelajarannya, menggunakan HP dan sepertinya saya juga memerlukan, eee, apa namanya, umpan balik, saya perlu teman sejawat juga ya Pak ya untuk menilai pembelajaran saya itu apakah efektif. Kemudian saya sepertinya perlu juga melakukan refleksi dengan anak-anak. Apakah mereka senang dengan pembelajaran seperti ini, apakah mereka tertarik. Nah, karena menurut saya yang terpenting itu kan kebutuhan siswanya kan Pak ya. Jadi saya juga perlu tahu seperti apa perasaan mereka dan umpan balik dari teman sejawat juga perlu supaya
keberlanjutan pembelajaran ke depannya bagaimana supaya lebih baik lagi. Oke, Bu Mita, ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Mita? Apa yang ingin diceritakan lagi? Iya, sepertinya sudah Pak, dan saya sepertinya sudah membuat komitmen untuk merancang pembelajaran tadi yang seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian juga saya perlu untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang teknologi supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, ya Pak ya. Karena kita ketahui kalau anak-anak kita ini literasi digitalnya luar biasa sekali. Kalau saya sebagai guru masih perlu banyak belajar lagi Pak. Mungkin saya bisa belajar dengan Bapak nanti kan. Boleh ya Pak ya? Boleh, silahkan. Nanti kita bantu Bu Mita. Mantap sekali atas responnya, komitmennya sudah luar biasa sekali, dan kita akan bantu dan kita akan laksanakan Bu Mita. Kita sama-sama, tidak hanya Bu Mita, kita semua di sini. Iya Pak. Terima Oke. kasih banyak Pak ya. Jadi ini kelihatannya muka saya sudah lumayan cerah ya Pak. Oke, oke, terima kasih kembali Bu Mita. Mungkin nanti saya mau ke belakang dulu Bu Mita. Nanti jam siang saya masuk. Oke, Bu Oh ya, Mita, saya tinggal dulu. Terima kasih Bu Mita. terima kasih banyak Pak sarannya. Silakan, silakan. Ya. Ya.